Shalom sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berharap teman-teman saya khususnya para pioners, rekan-rekan VTuber, pemain-pemain aplikasi yang ingin mengais rezeki sebagai sumber tambahan. Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Beberapa saat yang lalu aplikasi kita katanya diawasi oleh OJK ya. Pi Network khususnya. Kalau yang lalu sih teman-teman VTube ya diawasi juga OJK, sangat diawasi. Sampai-sampai begitu diawasi OJK maka tidak bisa hidup. Ya. Terlalu mengawasi VTube akhirnya lupa mengawasi Oknum Kominfo. Ya. VTube merugikan masyarakat. Tetapi 8T apakah itu tidak merugikan masyarakat kalau memang benar Kominfo kita, Kominfo zaman VTube. Ya, beberapa saat yang lalu viral juga. Ya, membuat kita sedikit merasa sedikit kesal ya, kesal sama siapa? Mau kesal sama siapa teman-teman ya, karena kita diatur oleh pemerintah. Aplikasi kita dikatakan ponzi, khususnya Pi Network ya sekarang ya, diawasi oleh OJK. Tapi menurut saya, apanya yang mau diawasi rekan-rekan? Ya, Pi Network apanya yang mau diawasi, karena tidak pernah 1 sen pun kita membayar kemana? Ke aplikasi, ya kan? Justru kita menambang gratis. Jadi menurut saya, sambil mengawasi Pi Network, maka jangan lupa mengawasi juga oknum-oknum ya. Supaya jangan hanya menuduh, selalu berpikiran bahwa aplikasi nanti merugikan masyarakat. Tetapi ya, apa yang terjadi sekarang ya, saya bisa mengatakan bahwa jadi tersangka, ditetapkan tersangka 8T, 8 triliun. Apa itu tidak merugikan masyarakat? Bukan lagi masyarakat, bangsa. Itu terasa tuh coy. Kalau itu 8T dibelikan bakso itu, waduh. Saya mikir ya, ini uang diapakan ini? Ya, apakah dimakan sendiri atau saya dengar sih tidak ada kaitannya dengan partai-partai ya. Partai khususnya partai daripada Pak Surya Paloh. Cuma janji Pak Surya Paloh ketika ada kadernya nonupsi, maka partainya akan dibubarkan. Apakah ini ada juga masa berlakunya atau ya hanya sebagai suatu pencitraan saja ya? Ya kan? Minta maaf teman-teman ya. Saya nggak bermaksud untuk menyinggung, tapi ya ada sebab akibat, kausalitas. Dia berkata benarkah? Cuma pada saat dia ngomong ya saya nggak dengar jelas ya. Apakah ada masa kadaluarsanya? Apakah dia selama punya partai gitu ya? Nah, kita lihat Pak Surya Paloh. Apa yang mau sampaikan bahwa pemerintah ini harus bijak ya. Khususnya dalam hal ini semualah lembaga regulator khususnya. Ya, kita ini kasihan. Aduh, di masa pandemi pada zaman VTube dulu kita punya ekosistem semacam pasar lah ya. Dan di sana kita melakukan pertukaran. Ya, kalau saya bisa mengatakan bahwa semacam arisan juga, model-model arisan. Ya, banyak versi lah. Tetapi ketika selalu dicampuri lalu dengan alasan-alasan merugikan, ya kan begini, kita nih harusnya sedikit jauh lebih maju cara berpikir kita. Anda kalau tidak mau dirugikan, tidak usah bermain. Ya, jangan ketika saudara sadar join, tetapi ketika rugi nggak mau. Itu namanya pecundang. Ya, karena namanya usaha, masa ketika Anda gagal lalu mau Anda salahkan siapa? Anda lagi jual gorengan nih, ya kan, berusaha. Ketika gagal, tidak ada pembeli, ya, gerobak rusak semua. Mau salahkan siapa? Yang salah bukan orang lain, diri sendiri. Kenapa kita memulai? Maka itu Amerika itu ya, kasino pun diizinkan karena mereka sadar kita ini sok apa ya,
Mengkhawatirkan masyarakat kita gitu loh. Padahal apa peduli kita untuk masyarakat? Uangnya dikorupsi, iya kan? Kita berpikir logis lah. Saya tidak pernah merasa dirugikan selama saya bermain di aplikasi. Karena apa? Saya yang menyadari. Lalu ada orang sok perhatian banget. Padahal uang 1 sen pun tidak pernah turun ke saya. Saya mau makan apa, mau menderita, nggak peduli itu. Karena itu yang peduli diri kita. Ini perlu ada perubahan cara berpikir dan konsep, khususnya perizinan. Sekarang aplikasi kita Paynetor selalu dianggap merugikan, diwaspadai, diawasi. Aduh, jangan lupa awasi Paynetor. Apanya yang diawasi? Yang diawasi itu yang berkaitan dengan keuangan negara. Pajak, kita lihat pajak. Aduh, korupsi yang luar biasa. Sekarang kalau memang benar Kominfo yang zaman Fitup itu, Pak John itu, untuk pembangunan BTS ya, BTS atau apa, modal 10 T, hanya dibangun 2 T. Ini keterlaluan. Untungnya 8 T. Saya sih masih berpikir, jujur ya teman-teman, masih berpikir sampai sekarang ini. Masih bertanya-tanya apakah itu dimakan sendiri atau dibagi-bagi ya. Ini pikiran saya. 8T itu aduh. Gak bisa dibayangkan. Berapa turunan itu bisa kaya. Tapi mau terhormat bagaimana? Indonesia ini kalau sudah belajar tinggi pendidikan, masuk di pemerintahan, ya ujung-ujungnya iya kan? Karakter yang rusak. Ya. Karakter yang rusak. Tamak. Rekan-rekan pionir bisa share video ini ya. Ini keprihatinan saya sebagai anak bangsa tentunya. Masa kita hanya bermain aplikasi kita. Kok banyak sekali orang yang kecewa ketika Fitup dihajar. Ya kan? Masa di-on-kan saja susah banget gitu. Ya, merugikan di mana? Orang tidak pernah merasa dirugikan. Nanti dirugikan ketika ditutup. Sama ketika usaha kita ditutup, ya pasti rugilah. Kita sudah buka usaha lalu ada orang datang mencekal, tutup, ya rugilah. Iya kan? Gitu teman-teman ya. Supaya kita cerdas Indonesia tuh. Jangan cerdas nyinyir, jangan cerdas hanya mau menutup usaha orang lain. Ya sekali lagi, kalau kita mau awasi Paynetor, jangan lupa awasi pemberi regulasi, ya, regulator. Saya ngomong ini karena ada fakta. Ya, sudah ada yang melakukan. 8T apakah benar? Sudah ditetapkan oleh Kejagung. Ya kan? Sudah diborgol lagi, ya. Sudah diborgol. Pakai orange lagi kan? Berarti sudah saya ngomong gini bukan mengada-ada. Ya kan? Jadi jangan lupa kalau mengawasi aplikasi kami, awasilah juga mereka yang memberi regulasi. Ya, salam cerdas. Salam bagi pionir semangat. Jedar.